Dulu kita tidak bisa disebut. Nama ana Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim bin Zain Wassalama. Dulu ana nggak bisa disebut. Bapak ana juga dulu nggak ada. Kakek ana Hasan dulu juga nggak ada. Ke atasnya lagi Abdul Qadir, nggak ada semuanya. Maka kita harus sadar bahwa kita pernah tidak ada. Dan kita akan menjadi tidak ada. Itu berputarnya kehidupan. Lalu Allah mengatakan, dari apa kita diciptakan? Ternyata kita yang sebesar ini tercipta dari air mani. Yang kalau sekarang orang bisa melihat seperti apa rupa air mani itu. Difilmkan bahkan, dibuat 3D-nya, bagaimana al-hayawan al-manawi itu ya, sperma itu berlari-lari, seperti itu kita coba. Yang bercampur, lalu Allah jadikan kita bisa mendengar. Tujuannya apa? Nabtalihi. Jadi hidup ini adalah bala. Hidup ini adalah ujian. Dan manusia terbagi menjadi dua. Tatkala Allah kasih petunjuk kepada manusia, ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Dan tema kita malam ini bagaimana menjadi abdan syakura. Bagaimana menjadi hamba yang pandai bersyukur. Sebanyak apa sih nikmat Allah sehingga kita harus mensyukurinya? Jamaah rahimakumullah, kalau ada orang yang kasih kepada antum semua, atau satu orang dikasih rumah ini, dikasih usaha yang penghasilannya tiap hari 1 miliar. Tiap hari kasih 1 miliar. Banyak dikit 1 M? Dikit lah. Elon Musk itu berapa hartanya? 17 triliun. 17.000 triliun. Kalau 1 tahun Elon Musk menghabiskan 1 triliun, berarti berapa umurnya Elon Musk? 17.000 tahun. Tapi ternyata tidak. Kalau ada orang yang memberikan harta, rumah, tempat tinggal, ya, kemudian kendaraan, usaha, jaminan semuanya, kira-kira seperti apa kita akan berterima kasih kepada orang itu? Mungkin kita tidak akan pernah berhenti menceritakan orang itu. Ketika ada orang datang ke rumahnya, ya Allah, ini rumah ana dikasih fulan. Antum kok banyak mobilnya? Oh, ini mobil dikasih fulan juga, kata dia. Terus antum punya usaha ana ini tiap hari 1 M keuntungannya. Dikasih siapa? Fulan yang ngasih. Terus kita akan sebut fulan. Padahal sebenarnya yang memberikan semua kepada kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Cuma sebagian kita berpikir, oh saya bekerja. Ini warisan dari nenek moyang. Ingat cerita 3 orang yang Allah berikan ujian kesusahan. Yang satu dikasih botak, rambutnya rusak. Yang satu dikasih kulitnya rusak. Yang satu dikasih matanya tidak bisa melihat. Susah orang ini. Sudah cacat secara fisik tadi, mereka miskin lagi. Akhirnya Allah Azza wa Jalla ingin memberikan ujian kepada orang itu. Sebagian kita memang lebih baik miskin daripada kaya. Bapak-bapak, kalau dikasih pilihan jadi miskin sama kaya, milih mana? Belum tentu kaya baik loh jemaah. Belum tentu. Ibu-ibu, kita seharusnya memilih yang dipilih sama Allah buat kita. Karena kita nggak tahu mana yang baik buat kita. Makanya kadang-kala ada orang yang sampai mati miskin. Bahkan mati meninggalkan hutang. Boleh jadi itu yang baik buat dia. Kalau dia dikasih kaya,
belum tentu dia bersyukur. Berapa banyak orang-orang kaya yang tidak pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Yang ada mengeluh, mengeluh, dan mengeluh terus. Ketika Allah kirimkan malaikat ke orang yang botak, yang rambutnya rusak. Ditanya sama malaikat ini, apa nikmat yang paling kau inginkan? Ya, aku kepingin rambut yang bagus gitu loh. Dan juga dia botak, menjijikkan. Dia mengatakan sya'run jamil, rambut yang indah, yang orang-orang tidak lagi geli melihat aku. Oke, dikasih sama Allah. Terus harta apa yang kau inginkan? Kalau harta onta, maka dikasih onta yang hamil. Kalau datang ke sohibnya, satu yang dikasih penyakit kulit. Ditanya apa nikmat yang kau inginkan? Dia mengatakan ingin kulitku menjadi indah. Oke, Allah sembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu harta apa yang paling kau inginkan? Ya, dikatakan sapi. Akhirnya dikasih sapi yang hamil. Ditinggal terus. Yang ketiga yang buta, ditanya apa yang kau inginkan? Ya, orang buta yang dia inginkan dapat melihat. Kita nih, banyak yang kurang mensyukuri nikmat kulit kita yang indah. Karena kita nggak sakit. Sebagian kita berpikir, saya berhak mendapatkan kulit yang indah. Hak dari mana? Dikasih rambut yang indah, merasa berhak. Hak dari mana? Siapa kita? Kita bisa melihat. Dari mana kita punya hak melihat? Kalau bukan Allah yang memberikan kepada kita. Dan orang yang buta ini, akhirnya dia minta dikembalikan kedua matanya agar bisa melihat. Allah bikin dia melihat. Lalu ditanya, harta apa yang paling kau inginkan? Yang dia inginkan apa? Kambing atau domba. Dikasihlah kambing yang hamil. Setelah bertahun-tahun, bagaimana mereka menjadi kaya raya. Datanglah malaikat lagi Allah utus untuk menguji. Apakah mereka bersyukur atau tidak? Dulu waktu mereka miskin dan berpenyakit, mereka sabar. Setelah kaya, dilihat. Apakah mereka bersyukur atau tidak? Dikirimlah malaikat dalam rupa seorang pengemis yang minta-minta kepada yang dikasih rambut indah itu. Lalu dia ngomong, aku memohon kepadamu demi yang telah memberikan kepadamu rambut yang indah, harta yang berlimpah ruah, kata dia. Satu ontalah supaya aku bisa melanjutkan perjalanan. Ontanya banyak dia. Apa kata orang ini? Al-huququ katsira. Oh, banyak hak-hak orang yang harus ditunaikan. Artinya nggak ada buat engkau gitu loh. Terus ngomong pengemis ini, bukankah engkau dulu yang rambutnya rusak itu? Bukankah engkau dulu yang miskin? Oh enggak, aku memang seperti ini, kata dia. Dan aku tidak pernah miskin, aku mewarisi ini dari nenek moyangku. Kabiron an kabirin. Maka kata pengemis ini, kalau engkau berdusta, semoga Allah mengembalikanmu kepada wujudmu yang dulu. Dan betul, semua hartanya hilang kembali, dia berpenyakitan dan ditinggalkan manusia. Lalu datang kepada yang kulitnya dulu rusak. Kemudian dikasih kulit yang indah, dikasih harta yang berlimpah ruah, sama dia dalam wujud peminta-minta, Ibnu Sabil yang terputus perjalanannya. Lalu dia meminta, mengingatkan orang ini. Berikanlah kepadaku seekor sapi yang bisa aku gunakan untuk bekal menuju perjalananku, kata dia. Demi yang telah memberikanmu kulit yang indah, harta yang berlimpah ruah. Sama jawabannya, oh enggak, ini warisan nenek moyang, kata dia. Aku berusaha kerja keras untuk mendapatkan ini, katanya. Dan banyak hak-hak yang harus kita tunaikan. Akhirnya enggak dikasih orang ini. Maka malaikat ini mengatakan, kalau engkau bohong, semoga engkau dikembalikan seperti sedia kala. Dan dikembalikan seperti sedia kala. Berangkatlah kepada orang yang buta kemudian bisa melihat. Lalu dia ngomong, demi Allah yang telah memberikan mata kepadamu, harta yang berlimpah ruah, berikan kepada aku 1 ekor lah kambingmu atau berapa yang bisa aku gunakan untuk melanjutkan perjalanan. Apa kata orang ini? Iya, aku dulu nggak bisa ngelihat.
Aku dulu miskin, sekarang kau mau minta, silahkan kau ambil semaumu. Lalu kata malaikat ini, engkau sebenarnya sedang dalam ujian. Dua temanmu gagal dalam ujian ini, dan engkau berhasil. Apakah kita termasuk yang berhasil atau yang gagal? Allah memberikan banyak nikmat kepada kita. Coba kalau kita lihat, nikmat diciptakan. Itu nikmat. Nikmat dijadikan manusia. Allah bisa menjadikan kita kambing. Allah bisa menjadikan kita pohon. Allah bisa menjadikan kita semut. Tapi Allah jadikan kita manusia. Allah berikan penglihatan, pendengaran kepada kita. Bentuk yang sempurna. Coba, nikmat alis ini kita pernah syukurin enggak, jemaah? Bapak-bapak gimana kalau alisnya kayak jenggotnya? Kayak kumisnya. Kira-kira tiap berapa hari harus dipotong? Allah berikan bulu mata kepada kita yang nggak tumbuh. Bagaimana kalau bulu mata itu tumbuh seperti rambut? Bisakah kita melihat? Kenapa ayam itu kalau nyebrang kok nggak noleh-noleh, jemaah? Karena matanya di kanan dan di kiri. Bagaimana kalau kita matanya di kanan dan di kiri? Antum bisa bayangin ya. Allah nggak nyiptakan seperti itu. Maka Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah beri kuku di tangan dan di kaki kita beda. Lebih cepat tumbuh mana, yang di tangan apa yang di kaki? Yang di tangan. Kalau kira-kira gigi kita seperti kuku, bagaimana kita makan, jemaah? Kita akan sibuk potong gigi. Mau makan potong gigi. Alhamdulillah, Allah kasihkan sempurna buat kita. Kaki kita kenapa tidak 3? Kenapa cuma 2? Makanya orang ketika kakinya lebih 1 dikatakan cacat. Kurang dari 2 dikatakan cacat. Allah berikan kepada kita akal. Kapan kita mensyukuri akal kita, jemaah? Pernah ngelihat orang gila? Apa doanya melihat orang gila? Nah, Anda mau kasih hadiah. Apa doanya melihat orang gila? Bapak-bapak, nggak pernah ngelihat orang gila? Apa doanya? Hah? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, fadhal, ibu-ibu. Apa doanya melihat orang gila? Iya, ada yang angkat tangan di situ. Nah, kasihkan mic-nya biar kita dengar. Walaupun sekarang, ya silakan. Itu berlindung. Ngeliat, itu kan artinya ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbagai macam penyakit tadi, kemudian dari gila. Bukan doa kalau ngelihat orang gila. Ini yang depannya. Itu, mic-nya diambil. Ya, silahkan dibaca. Didekatkan mic-nya biar dengar orang-orang. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa fadlani ala katsiri mimma khalaqa tafdila. Baik, artinya segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari sesuatu yang Allah memberi cobaan kepadamu, dan Allah telah memberi kemuliaan kepadaku melebihi orang banyak. Allahu Akbar. Kasihkan hadiahnya, jamaah. Bismillah. Jangan kasih sarung. Iya. Kita lihat, kita kadang-kadang nggak pernah baca doa itu.
Ini bukan hanya melihat orang gila, tapi melihat orang yang kena bala secara umum. Langsung kita ingat, Alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari ujian yang diberikan kepadamu. Dan Allah memuliakan aku dari ciptaannya dengan kemuliaan yang banyak sekali. Bagaimana kita akan menjadi hamba yang bersyukur kalau kita tidak pernah merasa akal itu nikmat? Akal yang ada di diri kita. Kebanyakan kita beranggapan nikmat itu apa? Fulus selalu. Ana tanya nih, bapak-bapak, ibu-ibu lah. Lebih nikmat mana dengarkan kajian ini sama bawa oleh-oleh itu? Lebih nikmat mana? Bisa mendengar. Bisa mendapatkan ilmu. Ini nikmat yang kadang-kadang kita tidak mensyukurinya. Maka nikmat akal ini tolong gimana kita mensyukuri nikmat akal yang Allah berikan. Nikmat bisa bicara. Nikmat bisa melihat, bisa mendengar. Allah mengatakan, alam naj'allahu ainain walisanan wasyafatain. Kata Allah, bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 mata, lisan dan 2 bibir. Yang biasa sibuk sama bibirnya siapa? Mak-mak. Setiap bercermin yang dilihat apa? Bibirnya. Sudahkah mensyukuri nikmat bibir itu? Kadangkala bibirnya diumek macam-macam sama dia. Padahal menjaga bibir itu dengan berzikir. Tapi kadangkala enggak. Lisan wa syafatain. Ada lisan di dalam, ada 2 bibir. Bisakah kita berbicara kalau enggak ada 2 bibir? Kita lihat ada orang yang bibirnya pecah. Apa namanya? Sumbing. Seperti itu. Kita enggak loh. Kita dikasih sama Allah sempurna. Tapi kita juga enggak mensyukuri nikmat itu. Tapi nikmat bergerak. Kapan kita merasakan nikmat bergerak? Kalau sakit. Kalau kakinya umpamanya keselio, ya Allah, kata dia. Selama ini engkau lupa dengan nikmat kaki. Contoh ya, orang yang tabrakan kemudian kakinya patah. Lalu digips. Datang teman-temannya. Ya apa? Waras wis. Alhamdulillah jempolku bisa bergerak. Dia mengatakan alhamdulillah karena jempolnya bisa bergerak. Selama ini kaki bisa bergerak gak pernah ngomong alhamdulillah. Ini jempolnya tok bisa bergerak. Alhamdulillah kata dokter kalau jempol bisa bergerak insya Allah cepat sembuh. Tuh jamaah. Kita gak merasa itu bukan nikmat. Selalu nikmat diukur sama angka di rekening. Alhamdulillah. Masya Allah. Nikmat makan. Dan bisa ngerasakan. Ngerasakan manis, kecut, pahit. Ingat waktu COVID. Kalau sudah hilang tidak bisa ngerasa no. Ya Allah kena COVID. Itu kita baru tahu ternyata nikmat bisa merasakan itu. Tapi kita biasa aja. Tiap hari kita merasakan. Dan kadang-kadang kita merasa berhak mendapatkan nikmat itu. Apa yang kita kerjakan? Berapa yang kita akan bayar demi merasakan tadi nikmat bergerak, nikmat bisa makan. Melihat ada orang kaya raya yang makannya dari tenggorokannya. Bayangin jemaah. Mulutnya nggak bisa dipakai buat makan. Nikmat bisa membuang yang dimakan. Kita tiap keluar dari toilet. Pernahkah kita benar-benar merasakan ini nikmat ya Allah? Kalau saya dikasih pilihan. Dikasih uang 1 T. Sama tidak bisa BAB. Milih mana? Ibu-ibu. Uang 1 T tapi buang kotoran pakai ususnya di sini. Keluar. Ada kita lihat. 1 T jemaah. Tapi kemana-mana bawa itu.
Kita kan nggak pernah bersyukur tuh nikmat. Tiap hari ke toilet ya. Allahu Akbar jamaah. Makanya Allah katakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Taib, nikmat alam yang ditundukkan. Bagaimana tahu-tahu kita makan apa malam ini? Ibu Anissa? Rawon. Kok ana tadi mencium bau ikan di bawah? Apa karena nama jalannya jalan ikan? Jadi Oke, kita lihat ikan lah. Gimana ikan tuh tahu-tahu ada di meja makan kita? Ada ikan, ada nasi, ada udang. Siapa yang menundukkan semua itu? Oh, makan rawon, sapi. Siapa yang menundukkan sapi itu buat kita? Allah Azza wa Jalla. Tapi kita biasa aja. Oh, saya beli. Loh iya, engkau beli. Dengan uang pemberian Allah. Kalau Allah tidak jadikan sapi itu bisa ditundukkan, kita nggak akan makan sapi. Tapi Allah tundukkan sapi itu untuk disembelih, untuk dijual. Taib, nikmat air. Gimana jemaah? Sekarang Indonesia sedang kekeringan. Allah mengatakan di akhir surat Al-Mulk. Di akhir surat Al-Mulk ya, biasanya yang hafal surat Al-Mulk ini bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak hafal juga, alhamdulillah ya. Karena dianjurkan dibaca tiap malam. Allah mengatakan, "Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in." Kata Allah, katakan gimana menurut kalian? Kalau Allah jadikan sumur-sumur kalian kering. Tidak bicara sungai. Kalau sudah sumur kering, jangan bicara sungai. Sumur ini dalam, nggak ada airnya. Digali lagi, tidak ada airnya. Siapa yang bisa mendatangkan air yang jernih itu siapa? Kita mau minta tolong sama siapa? Nggak ada jamaah. Makanya petani yang dilakukan, tatkala tidak ada hujan, apa yang mereka lakukan? Dia nanam jagung. Karena dia tahu dia nggak bisa datangkan air. Ya udah, diterima kondisi yang ada. Mereka hanya menanti turunnya air hujan. Karena memang yang bisa menurunkan air itu hanya Allah Azza wa Jalla. Bisakah Allah menjadikan air di rumah kita asin? Di zamannya Nabi Musa, Allah jadikan semua air itu darah. Jadi orang nuang air isinya darah. Sungai Nil darah. Mereka ambil dari sumur darah. Mereka nggak bisa minum. Supaya kita ingat ya, air itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi nikmat keluarga. Ada nggak yang tidak punya keluarga? Ada yang lahir dari pohon? Ya, semua punya keluarga. Ima dia punya ibu, ima dia punya bapak, atau dia dirawat oleh keluarga yang lainnya. Tapi ada orang-orang yang Allah kasih lengkap keluarganya. Bapak ibunya ada, suami istri, punya anak-anak, punya cucu. Sudahkah kita mensyukurinya? Kemudian nikmat sehat. Dan nikmat pengangguran. Nganggur itu nikmat apa tidak? Bapak-bapak, nganggur itu nikmat atau tidak? Sehat ya, semua bilang nikmat sehat. Tapi orang di PHK nikmat nggak? Orang di PHK bisa hatam Quran tiap hari. Orang di PHK bisa sholat duha dari jam 7 sampai jam 11 sholat terus. Coba dia bekerja, bisa sholat duha? Nggak bisa. Tapi kadang-kala kita tidak memandang waktu luang, waktu nggak ada kerjaan itu sebagai nikmat. Kita berpikir kerja. Oke, ketika kita kerja terus, kapan kita hatam Al-Quran? Ramadan kita hatam berapa kali? Ada yang hatam 2 kali, 3 kali, 4 kali. Taib, setelah Ramadan Syawal kita hatam berapa kali? Setelah Syawal, Dzulqa'dah hatam, Dzulhijjah hatam, Muharram.
Kadang-kala kita tidak pernah hatam lagi. Kenapa? Nggak punya waktu. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu butuh waktu. Mau di PHK? Masa nunggu di PHK jemaah? Kita harus memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Tapi kemudian nikmat aman. Negeri kita ini dikasih aman ya. Bagaimana kalau kita seperti di Gaza? Kita nikmat aman nggak pernah disyukuri kadang-kadang. Saudara-saudara kita di Gaza, mereka makan dengar suara bom jatuh ya. Mereka tidur bergetar rumahnya karena ada bom yang di sebelahnya. Sebagian mereka cacat. Dikatakan hampir tidak ada satupun keluarga di Gaza kecuali kehilangan salah satu anggota keluarga mereka. Maka nikmat aman ini kita juga kadang-kala tidak mensyukurinya. Nikmat Islam, nikmat iman. Kita ini bisa ngaji kayak gini, itu karena Allah berikan nikmat kepada kita. Allah mengatakan walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Tapi Allah yang membuat iman itu jadi kalian sukai. Wa zayyanahu fi qulubikum. Allah hiasi di hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah bencikan kepada kalian kekafiran. Kalau enggak kita mungkin menyembah patung-patung. Mungkin kita menyembah sapi. Mungkin kita menyembah mentari. Itu nikmat tatkala Allah jadikan kita hambanya. Tapi sekali lagi Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Tapi bicara syukur. Orang itu tidak akan dikatakan bersyukur kepada Allah sampai dia bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Siapa orang yang paling baik sama kita? Jamaah. Orang tua kita. Makanya setelah perintah tauhid, selalu perintah berbakti kepada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sering Allah gabungkan hal itu. Karena memang kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada orang lain. Baik, itu antara anak sama orang tua. Antara suami sama istri. Bapak-bapak, sering nggak terima kasih sama istrinya? Kalau dikasih makan ya, diambilkan air, pakai baju, nggak pakai nyetrika, tahu-tahu sudah setrikaan. Pernah ngomong sama istrinya, jazakillah khairan. Ibu-ibu, suaminya pandai berterima kasih nggak sama ibu-ibu? Jarang. Jarang. Kalau bapak-bapak, istrinya pandai berterima kasih enggak? Loh, yang ditanya bapak-bapak, yang jawab ibu-ibu. Ini sudah masalah ini. Karena dia takut bapak-bapaknya ngomong. Tidak, bapak-bapak istrinya pandai bersyukur apa tidak? Iya, kebanyakan wanita itu masuk neraka karena apa? Karena tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Yang dilihat keburukan suaminya. Ndak ono api bojone iki. Loh, ketawa tuh ibu-ibu. Betul bapak-bapak? Loh, lihat. Yang ditanya bapak-bapak yang jawab ibu-ibu. Dia tetap berusaha untuk tidak salah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan tentang bab ini, kita bentar lagi akan masuk ke bagaimana kita menjadi abdan syakur. Tapi dalam bab ini tolong ingat, kita tidak akan dikatakan bersyukur kalau kita tidak pandai bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr." Kalau engkau berbuat baik sepanjang tahun kepada istrimu,
Apakah ada bapak-bapak yang berbuat baik sepanjang tahun kepada istrinya? Tidak ada. Tapi ini Nabi menggambarkan sallallahu alaihi wasallam, andai kata sepanjang tahun 24 jam. Dikali 1 tahun suami tidak pernah berbuat salah sama istrinya. Lalu sekali berbuat salah, apa kata istrinya? Mas, awakmu tidak pernah nyeneng no aku. Dad. Ma ra'aitu minka khairan qad da'ono api'e. Elek bojone. Nah, ini buat yang mau menikah, dokter, harus siap. Artinya itu memang tabiat wanita. Bukan berarti ini sebuah pelegalan untuk melakukan hal itu. Enggak ada ancaman. Tapi para suami, kalau dapat istri yang ngomong kayak gitu, dia ingat sama hadis Nabi SAW. Oh betul, ternyata ya. Memang seperti itu perempuan. Apa yang harus dilakukan wanita? Banyak istighfar dan banyak sedekah. Agar tabiat itu berubah. Menjadi pandai bersyukur.